Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada kesempatan kali ini untuk melanjutkan kajian kita mengembangkan kemampuan berbahasa Arab, khususnya kemampuan membaca bahasa Arab. Kita memilih keterampilan membaca sebagai prioritas utama kita karena dari hasil pengamatan kita yang kemudian kita diskusikan, ibu-ibu sekalian, membacalah yang merupakan keterampilan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat Muslim Indonesia secara khusus. Karena kalau untuk berbicara kita butuh forum, ya, forum, waktu, tempat, momen khusus untuk bisa menggunakan keterampilan tersebut. Nah, untuk istimak juga bersejalan dengan keterampilan berbicara. Siaran kita berbahasa Indonesia, biasanya kita tidak menonton, tidak mendengarkan pidato, ceramah, atau siaran-siaran televisi berbahasa Arab. Kita tidak menyimak itu kecuali kalau memang kita niatkan. Nah, untuk menulis juga kebutuhannya kita sebagai alat komunikasi jarang kita menggunakan bahasa Arab sebagai media penyampai pesan. WA kita, SMS kita, ya, itu menggunakan bahasa Indonesia, belum menggunakan bahasa Arab. Toh juga kita tidak punya teman yang tinggal di atau yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi secara lisan maupun tulis. Jadi, dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, kita memprioritaskan untuk mengkaji keterampilan membaca terlebih dahulu. Tapi bukan berarti ibu-ibu sekalian, kita tidak akan melangkah pada pengembangan keterampilan yang lain. Kita memilih keterampilan membaca dengan menggunakan buku utama Al-Arabiyah bin Namadzij ini karena melalui pelajaran-pelajaran yang ada pada buku ini, kita akan kaya dengan kosakata. Kosakata adalah modal utama bagi siapa saja yang ingin menguasai bahasa Arab secara maksimal. Bahasa apapun juga, kekuatannya, modal utamanya ada di mufrodat, di kosakata, di vocabulary-nya. Lalu berdasarkan mufrodat pokok yang kita kaji, kita lanjutkan dengan memahami, mengkaji ya, pola-pola dasar kalimat di dalam bahasa Arab. Itulah ya, kita sampai sekarang di buku kita yang kedua masih fokus utamanya pada keterampilan membaca. Nah, termasuk dalam pengertian membaca ini artinya kita bisa melafalkan kata-kata, kalimat bahasa Arab sesuai dengan ya kalau kata-kata itu sesuai dengan makhrajnya, panjang pendeknya, kemudian tasdidnya, al-syamsiyah, al-qamariyahnya. Kita juga memahami ide gagasannya yang tema-temanya masih berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Lalu pada saat yang sama juga kita berlatih untuk bisa membaca bahasa Arab sesuai dengan posisi kedudukan jabatan kata tersebut di dalam kalimat. Nah, untuk itu ibu-ibu sekalian, mari kita manfaatkan waktu yang kita miliki. Nah, kita akan terus ini, manfaatnya akan kita rasakan dalam banyak hal. Ini adalah salah satu cara, ini adalah salah satu jalan yang kita ikuti untuk mencapai tujuan akhir kita, nanti bisa terampil dalam bahasa Arab untuk berbagai atau untuk seluruh keterampilan yang ada. Cuman sekali lagi, qiraah adalah prioritas sebagai pintu masuk
untuk membantu kita memahami, menguasai keterampilan bahasa Arab yang lain. Ibu-ibu sekalian, mari dengan waktu yang kita miliki ini, suasananya segar, suasananya ini mudah-mudahan menambah semangat dan memudahkan kita di dalam menguasai pelajaran yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Ya, kita akan masuk pada bagian kaidah. Setelah pada pelajaran sebelumnya, ibu-ibu sekalian, kita sudah berkenalan lebih lanjut. Ini kan berkenalan ulang sebenarnya, karena di kesempatan-kesempatan lain kita, ibu-ibu, insya Allah sudah pernah ya. Ibu-ibu sudah pernah membahas secara khusus atau bertemu dengan kata fiil yang menunjukkan yang berkaitan dengan masa lampau. Ini akan kita jadikan pembahasan secara khusus pada pelajaran kita kali ini. Itu ibu-ibu sekalian, mari dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian kita pada kesempatan pagi yang cerah ceria ini. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu sekalian, ini kemarin sudah kita bahas semua. Sudah kita bahas, sekarang kita akan lanjut ke al-qawaid. Al-qawaid. Ini sederhana kaidahnya ya, sederhana kaidahnya bahwa yang pertama kita ingat-ingat ya ibu-ibu sekalian, apa yang kita ingat, bahasa Arab punya cara yang berbeda dengan bahasa Indonesia ketika mereka mengungkapkan perbuatan. Ya, ketika mereka berbicara tentang verba, ketika mereka berbicara tentang suatu kegiatan. Beda dalam hal apa? Dalam hal bahwa kalau dalam bahasa Arab, kata yang menunjukkan suatu perbuatan itu ada yang langsung, ya, ada yang langsung terikat dengan waktunya. Gitu ya. Ada kata yang menunjukkan perbuatan terikat langsung dengan waktu, terkait langsung dengan waktunya. Kata itulah yang dikenal dengan istilah fi'il. Nah, ini pada saat yang sama kita juga untuk wawasan kita ada juga kata dalam bahasa Arab yang berkaitan juga dengan perbuatan tetapi tidak terikat dengan waktu. Itu yang kita kenal dengan istilah masdar. Ya, jadi istilah masdar. Kalau bahasa Indonesia, kita mengenal ada istilah kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Indonesia tidak terikat langsung dengan waktu. Ya, kita mengatakan makan, makan itu MAKAN, itu bisa pada waktu pagi, pada waktu siang, pada waktu malam. Artinya kalau kita mengatakan malam, ya semalam makan. Kalau siang nanti makan. Kalau pagi sekarang sedang makan. Dalam bahasa Indonesia, makannya tidak berubah. Yang berubah adalah indikasi waktunya. Indikasi waktu itu bisa secara eksplisit, bisa secara implisit. Bisa secara terang-terangan, bisa juga secara tersembunyi. Ya, bisa juga secara tersembunyi. Kalau dalam bahasa Arab, ibu-ibu sekalian, sebuah kata fi'il langsung terikat dengan waktu. Kalaupun ada keterangan waktu, itu sebagai penegas tambahan atau sebagai penguat dan pemantap. Terkait dengan itu yang pertama ya, bahwa sehingga kalau masa lampau berbeda cara mengungkapkannya dengan masa sekarang dan masa yang akan datang. Seperti yang kita lihat pada contoh hadara yahduru. Ini al-fi'lu al-madhi dan ini al-fi'lu al-mudhari. Begitu juga halnya dengan contoh berikutnya. Ada kata apa ibu-ibu sekalian? Kataba yaktubu. Kan ada bedanya ya. Dengan tetap mempertahankan ciri khasnya,
yaitu ada 3 huruf dasar yang sama. Ya, kemudian berikutnya ada contoh apa lagi? Aroda yuridu. Aroda yuridu. Aroda yuridu. Yuridu. Berikutnya kita punya contoh lagi, ada kata qara'a Yaqra'u. yaqra'u. Kita punya contoh lagi. Ini untuk kalimat ya, untuk positif ya. Hadara, kataba, arada, qara'a, yahduru, yaktubu, yuridu, yaqra'u. Ini untuk konteks ya, untuk konteks yang positif. Kalimat positifnya nanti digunakan dalam konteks kalimat positif. Sedangkan kalau untuk negatifnya juga ada bedanya. Ya, untuk kalimat negatifnya ada perbedaan ketika kita menegasi, ketika kita meniadakan, ketika kita menafikan sebuah perbuatan di masa lampau dan perbuatan di masa yang akan datang. Untuk al-fi'lul madi, ketika kita mengatakan, menegasi, menafikan, meniadakan, mengatakan tidak, orang Arab mengatakan ma hadoro. Sedangkan untuk mudhari, masa yang akan datang, masa sekarang, diungkapkan dengan la yahduru. Jadi beda. Kalau di madin menggunakan ma, di mudhari menggunakan la. Sehingga kalau kita lihat contoh yang kedua ada kataba, negatifnya menjadi ma kataba. Untuk madinnya al-madi, untuk al-mudhari'nya la yaktubu. Maka sama juga dengan kata-kata lain. Aroda yuridu. Ketika untuk kalimat negatifnya kita bisa mengatakan apa, ibu-ibu sekalian? Ma aroda la yuridu. Ya. Kemudian kalau untuk kata berikutnya, fi'il berikutnya, qara'a yaqra'u, untuk negatifnya ma qara'a la yaqra'u. Ya, itu dia hal yang pertama yang perlu kita ingat. Ini dia al-fi'lul madi, al-fi'lu al-mudhari. Secara urutan di dalam buku-buku grammar, buku-buku kaidah bahasa Arab, yang muncul pertama dalam urutan tasrif, perubahan bentuk kata adalah al-fi'lu al-madi. Baru al-fi'lul mudhari. Tetapi kalau kita mempelajarinya, yang muncul lebih dahulu adalah al-fi'lul mudhari. Kenapa demikian? Landasan pemahamannya secara ilmu pendidikan bahasa Arab adalah karena kita lebih banyak berbicara tentang masa kini daripada masa lalu. Karena kita hidup di masa kini, ya, orang mengatakan bahwa kata spion ya sesekali dilihat, masa lalu diperhatikan. Jangan terus-terusan melihat kata spion, kaca spion kendaraan kita karena nanti bisa tabrakan. Nah, karena itu, karena hidup kita untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Kata penyanyi dangdut itu, masa lalu biarlah masa lalu, jangan pernah dikenang kembali. Gitu ya. Jadi al-fi'lul madi dia diperkenalkan belakangan dibandingkan dengan al-fi'lul mudhari dengan pertimbangan tadi. Walaupun di buku-buku kaidah bahasa Arab al-fi'lul madi lebih dahulu. Nah, berdasarkan itu ibu-ibu, pelajaran ini mengenalkan dua bentuk kata fi'il, yaitu fi'il madin ya, dan fi'il mudhari. Ya, negatif untuk madin memakai ma, ya, sedangkan untuk fi'il mudhari menggunakan la. Itu dia yang pertama. Baik, bisa dimengerti ya, ibu-ibu sekalian? Ya, bisa dimengerti ya, ibu-ibu sekalian. Yang berikutnya, ibu-ibu sekalian, menjadi perbedaan juga antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia adalah bahwa kalau dalam bahasa Indonesia, kata kerja itu bentuknya sama untuk siapapun juga pelakunya. Jadi bentuknya sama untuk siapapun juga pelakunya. Berapapun juga pelakunya.
jenis apapun, jenis kelamin pelakunya. Dalam bahasa Indonesia, kata kerjanya tidak berubah karena faktor-faktor tersebut. Sedangkan di dalam bahasa Arab, ya, kita menemukan bahwa fiil akan berubah sesuai dengan, kalau tadi kan terkait dengan faktor waktu ya. Berikutnya terkait dengan pelakunya, subjeknya. Pelaku atau subjek ini dalam bahasa Arab sangat berkaitan dengan apa yang kita sebut dengan ad-domair, yang kita sebut dengan domir. Berbeda pelaku, berbeda domir, berbeda bentuk fiilnya. Itu yang mari kita lihat bersama-sama. Ya. Untuk domir huwa qoro'a. Jadi kalimat huwa qoro'a al-Qur'ana. Huwa qoro'a al-Qur'ana. Kalau dulu ada yang ingat kalau untuk mudhari gimana? Huwa yaqra'ul Qur'ana. Kan beda ya. Mudhari juga berubah-ubah sesuai dengan perubahan tadi pelaku, perubahan subjek, ya, perubahan domirnya. Untuk hiya akan berkembang menjadi qoro'at. Jadi ada at, ya. Hiya qoro'at. Huwa qoro'a. Hiya qoro'at. Huwa qoro'al Qur'ana. Hiya qoro'at al-Qur'ana. Silakan diulangi Ibu-ibu. Wa qara'a al-Qur'ana. Iya qira'at al-Qur'ana. Iya, bagus. Nanti kalau disambung jadinya hiya qira'atil Qur'ana. Nah, seperti yang sering kita dengar qad qamat as-shalah, qad qamat as-shalah, ketika disambung menjadi qad qamatis shalah. Kita lihat lagi, kalau di mudhari dulu apa untuk hiya? Hiya taqra'u. Ya, bagus. Hiya taqra'u al-Qur'ana. Sama-sama penandanya ada huruf ta. Ya, untuk hiya sama-sama penanda huruf ta. Ta itu terlihat ya dalam pandangan kita, ta itu ada titik 2 di atasnya. Hanya bedanya untuk mudhari ada di depan. Hiya taqra'u. Ini untuk madin ada di akhir. Hiya qoro'at. Jadi kalau digambung jadinya apa? Seperti nama perempuan. Tatat. Namanya Tatat. Tak di depan, kemudian ats di ujung. Tuh. Atau yang sering bilang, ini kehadiran perempuan. Kenapa? Telat. Telat apanya? Telat uang jajannya. Telat uang makan. Bahkan telat-telat yang lain. Jadi tak di awal, kemudian tak di akhir. Kalau digabung jadi telat, itulah hiya. Hiya telat, hiya terlambat. Nanti telat itu identik perempuan ya Pak Guru? Iya, telat itu. Padahal sebabnya laki-laki gitu. Sebabnya laki-laki. Tuh, ya pengantin baru bisa bikin bahagia, bisa bikin sedih. Papa katanya, ini udah telat berapa bulan? Udah telat. Itu Telat yang senang. Bisa senang, bisa juga sedih. Yang sedih apa? Telat turun uang belanjanya. Iya. Maka suami supaya istrinya nggak sedih, dia hibur. Mama tenang. Walaupun harga-harga sekarang naik, bensin naik, sembako naik, tetap uang bulan mama tidak akan papa naikkan. Sedih gitu mah. Ya, biar nggak nambah kesedihan. Wah, kata mamanya. Oke, kita lanjut berikutnya. Ya, domir huwa, domir hiya, berikutnya domir anta. Nah, ini mudah diingat karena penandanya, ya, penandanya tadi apa? Penandanya ada ta sama seperti hiya. Jadi penanda ta. Ya, hiya qoro'at, anta qoro'tal Qur'an. Ya, anta qoro'tal Qur'an. Nah, perubahan sedikit ada anti qara'til Qur'ana. Penambahan ana,
Ana qara'tu al-Qur'ana. Jadi kalau lihat ini ibu-ibu sekalian ya, ini hanya ada dua dulu ya. Diperkenalkan ada dua perubahannya. Yaitu fi'il madin, al-fi'lul madi yang di ujungnya ada ta dan yang di ujungnya tidak ada ta. Itu ya. Kalau huwa qara'a ya, huwa qara'a gitu, itu nggak ada apa-apa, 3 huruf dasarnya. Selain untuk itu ada tak ya, ada taknya. Tapi catatannya dengan cara membaca yang berbeda. Disinilah letak kita nanti, keterampilan yang dibutuhkan dari kita adalah untuk memahami konteks kalimat itu pelakunya siapa, domirnya apa. Gitu ya. Ketika ada tak, karena tak ini bisa dibaca ya, bisa tandanya sukun, qoro'at untuk hiya, bisa fathah, qorokta untuk anta, bisa kasroh, qorokti untuk anti, bisa domah gitu ya. Bisa domah tu, qoroktu untuk ana. Jadi tati tu ats. Nah, kayak gitu. Tati tu ats. Ta untuk Anta. anta, ti untuk Anti. anti, tu untuk Ana. ana, ats untuk Iya. iya. Nanti Bu Ros bisa bikin lagu. Ta untuk anta, ti untuk anti, itu untuk ana, ats-nya untuk hiya. Itulah penanda domir di madin. Itulah tanda domir di madin. Apa tadi itu? Udah. Ta untuk anta, ti untuk anti, tu untuk ana, ats-nya untuk hiya. Itulah dia tanda domir di madin. Itulah dia tanda domir di madin. Lah, kalau huwanya gimana? Huwa tak ada tandanya. Huwa tak ada tandanya. Wah, tapi kita dulu pernah pakai AA, gitu ya. Tandanya untuk AA. Coba kita lihat, bandingkan ya. Ini madin, kita bandingkan dengan mudhari dalam ingatan kita supaya kita bisa lihat dengan jelas perbedaannya. Kita baca untuk madinnya, lalu kita baca untuk mudhari'nya. Dua saja ya. Domir beserta fi'il saja. Huwa qara'a. Untuk mudhari'nya? Huwa yaqra'u. Ya, bagus. Hiya qara'at. Untuk mudhari'nya? Hiya taqra'u. Ya. Anta qara'ta. Untuk mudhari'? Anta yaqra'u. Taqra'u. Oke, bagus. Anti qara'ti. Untuk mudhari'? Anti qara'tina. Bukan, mudhari. Taqra'ina. Iya, anti taqra'ina. Ana qara'tu. Untuk mudhari'? Ana aqra'u. Iya, baik. Itu dia. Dan nanti tinggal dibiasakan, tinggal dilatihkan melalui kegiatan membaca langsung teks-teks bahasa Arab yang menggunakan fi'il madin, menggunakan fi'il mudhari tersebut. Jadi pertama kita bisa bedakan berdasarkan waktunya, ada madin, ada mudhari. Kemudian yang kedua berdasarkan domir yang menunjukkan pelakunya, itu ada tanda untuk setiap domir. Karena itu kemudian kita mencoba untuk mendefinisikan definisi sederhana bahwa apa itu fi'il? Fi'il adalah kata yang menunjukkan perbuatan, terikat waktu, serta mengindikasikan pelaku. Yang kemudian kita membuat rumusan menjadi rumus putri. Ya. Rumusnya apa? Rumusnya putri. Putri itu maksudnya apa? Ya, F-nya itu adalah simbol untuk fiilnya. Kemudian U-nya ada 3. Ya, U-nya ada 3. U pertama bahwa fiil itu menunjukkan perbuatan. Ya, perbuatan ada U-nya. Ambil U-nya saja.
Ya, perbuatan. Kemudian U yang kedua ada kaitannya dengan waktu. Ada U-nya juga. Kemudian U yang ketiga ada kaitan dengan pelaku, terkait dengan subjek, terkait dengan siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Pelaku. Nah, jadi kita singkat menjadi FU3, Putri. Ya, fiil itu menunjukkan perbuatan, ya, terikat waktu, mengindikasikan pelaku. Baik. Ada pertanyaan Ibu-ibu, Bu Sur, Bu Sri, Bu Nuri terkait dengan penjelasan yang tadi disampaikan? Sudah Pak Guru. Oke, baik. Jika sudah, alhamdulillah ini pertanda bagus ya. Nanti tinggal diulang-ulang ya, melalui latihan langsung, melalui praktek langsung sehingga semakin jelas, semakin tegas dalam ingatan, semakin mudah kita di dalam memahami bahasa Arab dengan karakternya yang ada perbedaan dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Nah, jika demikian, mari itu ya, ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan dengan tamrinat. Tamrinat kita yang pertama apa? Tamrinat kita adalah memberi syakal. Ya, memberi syakal ada 10 kalimat. Ada 10 kalimat. Nah, ibu-ibu sekalian, silahkan dibaca terlebih dahulu apa adanya, gitu ya. Yang ada di dalam pikiran itu yang terucap, nggak usah lama-lama mikirnya. Pokoknya apa yang terbersit di dalam hati dan pikiran, ucapkan itu. Lalu nanti kami akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu sekalian untuk membaca ulang, menelaah ulang yang tadi sudah dibaca. Setelah itu nanti kita akan dengarkan kembali ya bacaannya, boleh bisa jadi yang tadi sudah dibaca sebelumnya, bisa juga yang baru, itu tidak harus mesti sama. Lalu nanti kita akan lanjutkan dengan pendalaman sambil kita diskusikan. Silakan, kita mulai dari Bu Sri Rosmawati nomor 1, silakan Ibu. Al-khadimu yaknusul baiti. Oke, bagus. Berikutnya silakan Bu Sur, Yana. Al-khadimu Nomor 2, Ibu. Nomor 2. Oh, nomor 2. Lan yanjaha hal kaslan. Ya, bagus. Berikutnya Bu Nuri nomor 3. Ana uridu an atana wala adawa'ah. Ya, bagus. Kembali lagi Bu Ros. Nomor 4 ya. Nomor 4 sekarang. Hal tuhibu an tashroba al-qahwata. Bagus. Berikutnya Bu Suryana. Irotu tutiru fil hawa. Oke, bagus. Berikutnya silakan Bu Nuri. Ya'malul amilu wa yastarihu. Ya, bagus. Berikutnya Bu Ros. Yanzilul matoru minas samai. Bagus. Berikutnya Bu Suryana. Abi yuhibu anta hida fil ta'allami. Iya, oke, bagus. Berikutnya Bu Nuri, silakan. Tahfazul bintu darsaha. Iya, oke, bagus. Terakhir silakan Bu Ros. Wa ya'khudhus salja minas salajati. Oke, bagus. Nah, pada kesempatan ini, setelah ini ibu-ibu sekalian,
silakan dibaca lagi dari nomor 1, didalemin lagi, dimantapkan lagi. Ya, dimantapkan lagi sambil mencermati artinya, maknanya apa. Ya, ada alat bantu ya, ada kamus yang bisa membantu ibu-ibu sekalian untuk nanti mencari kalau ada kata yang belum terpahami. Jadi kami berikan kesempatan ini kita hitung saja dulu 5 menit ya. 5 menit, kalau nanti 5 menit itu kurang banyak, kita tambah menjadi 10 menit. Artinya apa, Guru? Cara membacanya dimantapkan, cara artinya membaca. juga ya. Artinya juga. Ya, silakan. Ya. Baik. Ya, sudah 5 menit kita gunakan untuk pemantapan. Kita konfirmasi terlebih dahulu dari segi arti, apa ada yang belum dimengerti? Sudah bisa dipahami semuanya ya, ibu-ibu sekalian ya? Sudah ya, Bu Sur ya? Artinya udah ya? Ya, makan. Ya. Ini Bu Ros sudah ya? malas. Oke, Bu Nuri juga sudah ya, insya Allah. Nah. Minum kopi. Baik, tadi kita yang terakhir tadi ada Bu Ros tadi yang terakhir membaca. Setelah Bu Ros yang akan membaca berikutnya adalah Bu Suryana yang berikutnya. Silakan nomor 1, Bu. Al-khadimu yaknusul baita. Iya, apa artinya? Ini pelayan. Apa Sampai yang di dilakukan rumah. oleh pelayan? Sampai di rumah dia. Sampai di rumah? Iya. Yang bermakna Nucu, sampai itu. mana? Nuci. Yang bermakna rumah mana? Baita rumah. Hodim pembantu pegawai. Terus? Yang bermakna sampai mana? Oh, bukan. Nyapu. Sapu. Gimana? Sapu. Apa Ya yang Allah. terpikirkan? Aduh, ya Allah, sampai ya Allah, sampai itu. Sapu, nyapu. Si pegawai nyapu. Nyapu apa? Nyapu rumah. Baik. Ya, baik. Coba sekali lagi apa maknanya? Pegawai nyapu, menyapu rumah. Saya belum ini nih, Apa ya? belum nyambung ini idenya. Iya, Pegawai semacam apa itu yang kerjaannya menyapu rumah? Pembantu, hodim. Pembantu rumah tangga. Iya, kalau itu bisa dimengerti ya. Iya, pembantu rumah tangga. Bisa dimengerti gitu ya. Tapi mungkin nanti kalau orang menganggap kata pembantu itu tidak enak seperti sekarang, jadinya apa? Asisten rumah tangga. Iya. Nah, nanti kalau asisten rumah tangga juga terasa nggak enak lagi, seperti usulan Bu Suryana tadi, pegawai rumah tangga. Iya. Gitu ya. Pegawai rumah tangga. Ini Bu, ini apa ilmunya yang Ibu terapkan sehingga al-khadimu ujungnya dibaca domah, Bu Sur? Apa ilmu yang diterapkan? Kalau dari sini sih kan kalau mutada khodima kan pembantu, pegawai. Hodim itu isim. Apa itunya ilmu yang dipakai sehingga bacanya al-khadimu bukan yang lain, Ibu? Kalau ada pertama mubtada itu. Ya, oke, baik. Saya ingatnya begitu doang dah. Oke, bagus. Nah, bagaimana dengan dengan al-baita? Al-baita apa kan ilmu yang dipakai sehingga al-baita bukan yang lain? Objek itu apa namanya? Kalau itu maf'ul bih harus pakai Iya, a. bagus. Ingat begitu doang saya. Nah, kemudian yang terakhir nih. Ya, terakhir, yaknusu bukan yaknusa. Apa ilmunya? Katanya fiil.
Ini kan fiil, ya. Ya, betul, fiil. Mengapa bukan yaknusa baca fiilnya? Kalau fiil seharusnya u belakangnya. Karena dia ini kan susunan ini kan susunan isim Jadi mubtada. apa ilmunya sehingga Mubtada yaknusu khobar. bukan yang lain? Mubtada khobar. Kalau ini Bukan yaknusunya saja, Ibu. Yaknusunya saja. khobar. Mubtada khobar. Iya, ini khobarnya dari fiil. Fiil Iya. yang jadi khobar itu kan bisa gitu ya. Iya. Fiil itu kan bisa A, bisa juga U. Apa pertimbangannya di sini U bukan A? Itu tuh ngomong begitu tuh saya berat. Apa itu? Oke, baik ya. Apa, Mungkin Bu Nuri, mungkin Bu Ros tidak seberat supaya Bu Suryanah ngomongnya. Di ngomongnya sini itu kita baca yaknusu, apa ilmunya yang dipraktikkan? ya kalau itu apa meretelin itunya saya suka lupa-lupa mulu tuh. Apa Bu Ros? Meretel Apa Bu Nuri? Oh iya, karena itu tidak didahului oleh lan atau an. Jadi bacanya tetap yaknusu. Ya, oke betul ya. Karena gitu ya. Karena Ya, sebelum yaknusu itu tidak ada tidak an ada atau tidak atau ada lan. lan tidak seperti ada yang sudah apa-apa kita pelajari. pelajari. Oh, tidak ada. Oke ya. Makasih Pak Guru. Nah, jadi akan Tidak begitu ada. terus nanti ilmunya. Oh, gitu. Jadi akan begitu Tidak. terus ilmunya. Yang memang kita kalau untuk belajar bahasa Arab mau tidak mau pemahaman semacam ini akan kita butuhkan. Tidak Karena ada di tambahnya balik artinya ya. ya akan dibutuhkan di balik. Ada. Pertama tadi kita paham artinya, yang kedua kita paham kenapa kita mengatakan u, mengapa kita tidak mengatakan a, mengapa kita tidak mengatakan i dan sebagainya itu bahasa Arab mempunyai jawaban untuk itu. Oke, bagus. Berikutnya. Oke, kita lanjut berikutnya setelah Bu Suryanah, Bu Nuri silakan. Ini nomor 2 ya. Lan yang jahal kaslanu. Sekali lagi Bu. Lan yang jahal kaslanu. Iya, baik. Ini kita sudah belajar jenis jumlah ya dalam bahasa Arab sudah ya? Ya. Jumlah pilihan, jumlah ismiah. Ya, sudah ya, Bu. Ini masuk kategori apa nih, Bu Nuri? Fi'liyah. Iya, oke, bagus ya. Itu. Tuh. Mana fiilnya? Yang jahal. Apa pertimbangannya dibaca A ujungnya? Karena ada lan, didahului lan. Oke, bagus. Mana failnya? Al-kaslanu itu. Iya. Karena dia fa'il, kita baca ujungnya dengan kaslanu. Jadi iya. domah. Oke, jadi dengan u gitu ya. Yang diistilahkan dengan apa istilahnya kalau itu? Marfu. Marfu. Oke, bagus. Kita lanjut berikutnya. Apa tadi maknanya? Tidak lulus atau berhasil orang yang malas. Iya, bahasa Indonesia ada berapa jumlah? Ada berapa kalimat kalau dalam struktur kalimat dalam bahasa Indonesia? Subjek, predikat, objek. Tidak berhasil. Orang yang malas tidak berhasil ya. Iya. Orang yang malas dulu. Tidak akan gitu ya. Tidak akan orang berhasil. Yang malas tidak akan berhasil. Kalau kata Bu Suryana, orang yang malas tidak akan naik kelas. Bukan naik kelas, tidak naik kelas di LBQ itu mah beda. Tidak akan naik kelas dari segi apa? Dari segi keilmuannya. Gitu. Ya, baik. Kita lanjut berikutnya. Ya, lanjut berikutnya. Nomor 3, silakan Bu Ros. Ana uridu an atana walad dawai. Iya, bagus. Apa artinya? Aku ingin
titik-titik obat. Bukan, gedung. Kan Ibu bisa tebak-tebak kalau obat diapain? Minum. Iya, begitu. Bukan obat. Coba dibaca lagi apa? Aku ingin minum obat. Iya, aku ingin minum obat. Kenapa? Bu Ros lagi sakit. Karena lagi Ya, sakit. silakan diminum obatnya. Silakan diminum Sudah. obat. Ingin minum obat. Saya ingin minum obat. Oke, baik. Itu Saya maknanya ingin- ya. Itu ya. Iya. Tuh. Ini apa? Masuk kategori dia. Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah, bagus. Itu jumlah fi'liyah. Ana itu jenis katanya apa? Mana? Ana, jenis kata ana apa jenisnya? Jenisnya mufrad. Yang kita maksud kalau kita mengatakan jenis Domir, kata domir, itu domir. 3 pilihannya. Itu isim atau fi'il atau harf. Isim. Isim. Bagus. Jika ada isim di awal kalimat, dugaannya sebagai apa? Sebagai mubtada. Mubtada. Apa cocok ini disebut dengan jumlah fi'liyah? Jika demikian? Oh, Tidak. bukan ya. Jumlah ismiyah. Ah, Oke, ini namanya jumlah ismiyah. Nanti ini kita harus terbiasa ya, kita harus terbiasa. Tapi tentu melalui proses-proses ya, melalui proses. Dan proses ini letak apa tantangannya bukan untuk memahami, bukan hanya untuk memahami. Teorinya tuh gampang gitu, Buat- Mas. Saya cerita juga selesai seperti tadi. Buat Dan baca-baca ibu-ibu yang udah lain. paham gitu. Tapi soal kita memiliki, Ininya. kita kemudian bisa mempraktekannya itu soal ibu segala keterampilan, kata Bu Suryana. Apa itu? Ibu segala keterampilan? Mengulang ibunya kemahiran. Ya, mengulang. Ya, mengulang ibunya keterampilan. Baik, kita lanjutkan. Hmm. Hal. Oke. Tuh, tadi apa pertimbangannya? Apa tadi bacanya setelah an ini, Bu? Iya, harus berbunyi a. Jadinya an atana wala apa? An atana walad dawai. Iya. Adawa bagaimana bacanya? U apa a apa i? I. Apa? I. I. Apa pertimbangannya dibaca i? Karena mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Adawa adalah mudhof ilaih. Mana mudhofnya? Atana wala. Iya, bagus. Itu jenisnya apa? Isim, apa fiil, apa harf? Oh, itu fi'il. Oke, fiil bisa menjadi mudhof? Tidak. Tidak. Kalau tidak ada mudhof, apa mungkin ada mudhof ilaih? Tidak. Tidak. Berarti nggak cocok ya. Ada wa'i kalau begitu ya. Ada Itu tuh wa'an. urayan-urayan Ada- kayak begitu tuh. Yang saya tidak bisa tuh ya Allah lupa. Ada wa'a, Pak Guru. Iya, baik begitu. Nah, ini nggak sulit sebenarnya Bu Suryana paham ini. Cuman kalau kita nggak melatih diri kita untuk berpikir dengan cara itu, terasa sulit. Iya. Tuh kan, jadi kita tahu ya, itu jadi pasti tahu lah itu bahwa mudhof itu bukan fiil. Nah, Iya, oke. mudhof itu Baik, bukan kita fi'il. lanjut berikutnya. Silakan, Bu Suryana. Hal tuhibu an tasroba al kohwata. Iya, baik. Apa maknanya? Ini minum kopi. Ini kan masa minum Apakah- kopi doang sepanjang itu? Iya, apakah kamu suka minum kopi? Iya, Ibunya suka. begitu. Bu Suryana suka enggak? Minum kopi saya. Suka Ini ya. kopi Bu cappuccino. Ros suka enggak? Kadang-kadang. Kopi Ya, hitam mah kagak Bu doyan. Nuri suka enggak? Ada padahal babe sedekahnya minum kopi hitam dia. Apa namanya luwak kata dia.
Trouble, Bu Nuri. Ah, Trouble. mungkin iya si Bapak ya. Jaringan tadi aku jaringan, Bu. Apa, Bu Nuri? Oh ya, enggak udah tadi nggak ada suara kirain. Iya, itu tadi saya nanya, Bu Nuri suka ngopi enggak gitu. Oh ya, suka tapi nggak boleh udah. Iya, itu artinya kan mungkin Nggak, saja Cing. kita nanti kopi Iya. darat jadinya gitu. Kalau Iya ya, begini harus kan kopi sedikit darat. orangnya, gampang. Janjiannya Oh di iya mana gitu benar, ya. betul. Ya, baik. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan berikutnya. Yang saya ya. Tuh. Nggak ditanyain Pak Guru, ini apa. Biasanya ditanyain. Kan Iya tadi kan udah. belum. Ini kan tadi lanjut ngomongin kopi dulu. Oh iya gitu. iya. Iya, kalau udah kan Udah Maksudnya, siap tuh Bu Suryana aduh udah ya siap jawaban. Allah. Iya, soalnya ya harus begitu. Jadi siap-siap. Jadi jangan Iya, itu kan deg-degan tadi itu. lagi. Nah, baik tadi ya. Nah, sekarang nih Bu Suryana, kalau saya nanya ke Ibu nih pakai bahasa Arab. Kalau saya nanya ke Ibu nih, apakah saya akan berkata, kalau tadi kan saya nanya pakai bahasa Indonesia tadi. Ibu Suryana suka minum kopi, suka kadang-kadang gitu. Nih, kalau saya bertanya ke Ibu pakai bahasa Arab, nih, apakah saya akan mengatakan hal tuhibbu an tashrabal qahwata? Apa begitu pertanyaan saya ke Ibu kalau saya menggunakan bahasa Arab? Kalau nanya sama saya, harus ada tuhibu antas robar. Tak, iya benar kalau pakai tak. Sudah ya, Karena benar cewek. ya? Iya cewek. Ya, baik. Mujakar. Kalau Bu Ros gimana? Menurut Bu Ros, kalau saya nanya ke Bu Suryana nih, Bu Suryana, apakah pertanyaan ini bisa saya gunakan? Tidak. Tidak. Kalau menurut Bu Nuri bagaimana? Apakah pertanyaan ini bisa saya gunakan? Enggak. Tidak Pak Guru. Iya, bagus. Nah, kita Bu Ros bantu ya, bantu saya. Ini saya nanya ke, ini tadi saya mau pakai pertanyaan ini, kata Bu Suryana, boleh, udah selesai gitu ya. Coba kata Bu Ros, belum gitu ya, nggak bisa gitu ya. Ada berapa persoalannya kalau saya menggunakan kalimat pertanyaan ini ke Bu Suryana? Ada berapa yang harus saya perbaiki supaya Ada bisa saya dua. gunakan kepada Bu Suryana? Ada dua, Pak Guru. Ada dua. Nah, kalau begitu nanti Bu Ros bantu satu saja perbaiki ya. Kalau Bu Nuri berapa Bu yang harus saya perbaiki kalau ini saya gunakan untuk bertanya kepada Bu Suryana? Ada dua. Ada dua juga. Oke, nanti Bu Ros yang pertama, Bu Nuri yang kedua. Gitu ya. Perhatikan ya Bu Suryana ya. Apa yang pertama Bu Ros yang harus diperbaiki kalau kita mau bertanya kepada Bu Suryana? Yang tuhibu menjadi tuhibina. Iya. Apa pertimbangannya dari tuhibbu menjadi tuhibina? Karena domirnya menjadi anti. Nah, itu Bu Kalau Suryana. Oke. Karena Bu Suryana mu'annas, saya bicara dengan ibu jadinya anti. Saya anti ke ibu karena ibu perempuan. Nggak apa-apa kan, anti ke perempuan ya. Bahasa Arab begitu, bahasa Arab. Karena Bapak laki. Tapi kalau Bu Suryana mau bertanya kepada saya, cocok itu. Ibu ya. Tuhibbu, Pak Guru, hal tuhibbu. Kayak gitu. Tapi kalau Ustazah Suryana, hal tuhibbina. Gitu. Pak Guru jadi tawar. Karena anta. Iya, anta. Berarti yang kedua juga tasribina. Berarti begitu dong. Nah, kayak coba kita dengarkan ya berikutnya. Bagaimana Bu Nuri? Yang kedua, yang mana yang perlu diperbaiki? Yang ini antasrobanya. Jadi antasrobi. Ah, iya. Kenapa bukan tasrobina seperti yang Bu Suryana duga?
Karena sebelumnya ada an. Nah, itu dia ya. Karena Dua sebelumnya fiil. ada an. Nah, kalau ada sebelumnya Antas an untuk anti yang tasfiyah. tasrobinya itu nunnya Tasfiyah. Iya, tidak Nggak dibawa, dibawa, diajak. tidak digunakan, tidak Iya, dipakai. Jadinya an An ini tasrobi gitu. Bina. Nah, Ini anu memecahkan antara dua fiil, padahal dia nggak ada maknanya katanya. Saya tahu, saya ngedengar-dengar begitu, Pak Guru. yang mana? Yang Annya itu tuhibu maksudnya. antasroba Tadi Ibu bicara ini tentang apa tadi? hal tuhibu. Terus sekarang Ibu bicara tentang an tadi. iya entas. Ya, ya, Ibu banyak nih Entas. pikirannya banyak gitu. Pikirannya ke sana kemari gitu. Ya, jadi Oh, belum iya, fokus. iya. Berarti kalau untuk perempuan hal tuhibi Nah, tuhibu tuh Hal hibi ya tadi ya tuhibbina jadinya gitu. Bina. tuhibina antas robina gitu. Enggak Jangan. pakai nu. Nunnya tidak ada. Eh, antas langsung antas Nunnya yang nggak ada. Tasrobi. Antas robi gitu. antas robi. Ya, baik. Terima kasih Pak Guru. Ya, oke, baik. Silakan lanjut berikutnya nomor 5, silakan. Tapi ini Saya ya. susunannya fiil isim ya Pak Guru. Isim Apa, Bu? isaro ya. Susunannya termasuk hal kan itu ini ya. Susunan hal itu isim isaro ya. Hal itu Isim kata tanya ya, bukan iya. isim isyarah. Bukan apa namanya itu termasuk isim apa hal. Hal itu kata Lupa itu. tanya. Oh ya. Cara untuk mengecek ya. Iya. Hal kata tanya. Oke, berikutnya silakan Bu Iya. Nuri. Iya. Makasih Pak Guru. At-thairatu tatniru fil hawai. Ya, bagus. Apa maknanya? Burung itu sedang terbang di udara. Iya, bagus. Ini fi'liyah apa ismiyah? Ismiyah. Ismiyah. Oke. Mubtada'nya mana? At-thairatu. Iya. Lalu al-hawai ujungnya kasroh apa? Karena Pertimbangannya? didahului huruf jar. Iya. Oke, baik. Karena huruf jar. Oke, berikutnya kembali lagi ke Bu Sri Rosmawati. Iya. Ya malul amilu wa yastarihu. Iya, apa maknanya? Pekerja itu bekerja dan beristirahat. Iya, baik. Ini fi'liyah apa ismiyah? Fi'liyah. Fi'liyah. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya itu amilu. Iya, Bukan. bagus. Apa? Karena itu kita membacanya apa? Amilu ya. Ya malul amila. Apa pertimbangannya jadi al-amila? Karena sebagai itu. Tadi sebagai fa'il ya. Karena dia fa'il, maka dibaca? Iya, kalau begitu bagaimana jadinya? Ya malul amilu. Iya, baik. Berikutnya Bu Suryana, mana Bu Suryana? Manzilu. Yanzilu. Mana ya, Ibu nggak kelihatan mana? Yanzilu. Ibu kemana nggak kelihatan? Kayak jin ada Mukanya. suaranya aja. Dibuka. Ya Allah. Iya, silakan.
yanjilu yanjilul matoru minas samai. Iya, apa maknanya? Turun. Turun. Apa? Apa yang Ini Maknanya turun. ini hujan. Heeh. Hujan turun dari atas langit. Oh, dari atas langit ya. Berarti di langit apa? Heeh. Oke, bagus. Ini fi'liyah apa ismiyah? Kalau yanjilu itu fi'iliyah. Fi'liyah. Yanjilu ini fi'il Baik. mudhari. Tuh, fa'ilnya mana? Fi'il fa'il mator. Fi'il Ya. fa'il maf'ul bi. Ya. Nah, Terus as-sama bagaimana tadi cara membacanya? ini ada ini huruf itu jadi sama i. Iya, Seharusnya oke, bagus. Hmm. Oke, baik. makasih Pak Guru. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Silakan. Ya, ya. Abi yuhibbu an ajtahida fit ta'allum. Iya, apa maknanya? Ayahku senang kalau saya bersungguh-sungguh dalam belajar. Iya, baik. Ini ismiyah apa fi'liyah? Bismillah. Mana khobarnya? Khobarnya yuhibbu an Mm-mm. ajtahida fit ta'allum. Iya, baik. Apa pertimbangannya ajtahida bukan yang lain? Itu didahului oleh an. Oke, didahului oleh an. At-ta'allumi apa pertimbangannya bukan yang lain? Ini kan masdarnya ini ta'allama ya. Apa at-ta'allumi Masdar. bukan yang lain? Bukan at-ta'alluma, bukan at-ta'alluma. Iya, karena didahului huruf jarfi. Iya, oke, bagus. Kita lanjut berikutnya, silakan. Tahfazul bintu darsaha. Iya, bagus. Apa maknanya? Anak perempuan itu menghafal pelajarannya. Iya, bagus. Ini fi'liyah apa ismiyah? Fi'liyah. Iya. Mana fa'ilnya? Al-bintu. Ini tahfazu berobjek apa tidak? Iya, Ya, berarti dia Berobjek. ada maf'ul bihnya ya. ada Mana maf'ul bihnya? darsa. Bagus. Tuh. Di bagian terakhir ada potongan darsaha ya. Itu berapa kata darsaha? Ada 2. 2. Yang pertama, Darsa. yang kedua, Ha. ya. Apa hubungan antara kata yang pertama dengan yang kedua? Ada mudhof dan mudhof ilaih. Iya, bagus. Oke, yang terakhir, silakan. Huwa ya khusus salja minas salajata. Iya, bagus. Apa maknanya? Ini apa di dalam kulkas? Apanya yang di dalam kulkas? Salju itu hawanya. Salju itu hawanya. Ya. Di dalam hawa. Ibu, kalau Itu bahasa Indonesianya, kulkas itu istilah lainnya apa? Es. Bunga es. Apa bahasa Indonesia? Iya, bahasa Indonesianya kulkas itu istilah lainnya dalam bahasa Indonesia apa? Pendingin. Selain itu apa? Tahu apaan, saya nggak ngerti lah. Ibu-ibu yang lain tahu istilah lainnya? Lemari es. Lemari es. Iya, lemari es.
Kulkas Ya, bukan lemari gudang. es. Lemari es. Kalau lemari baju isinya apa? Baju. Lebih. Hah? Baju isi Baju. Berarti baju kalau malah lemari es isinya apa? ini Es. udara, salju, Es. es. Ibu Aduh. jauh banget mikirnya. Kalau namanya lemari es ya isinya es. Ini es. Es sama temen-temennya. Ini lemari es. Namanya juga lemari es. Kalau nanti isinya udara, lemari udara jadinya. Coba yang pertama apa bacanya? Potongan pertama. Hua, Artinya. hua dia. Kalau bahasa Potongan Indiahnya. kedua. Ya, Potongan kedua ya. Masa begitu potongannya? Potongan yang Buaya. kedua itu ya khudu. ya, oh ya. Maksudnya di ini yang disambung. Ya khudu. Ya, dalam. potongan yang kedua itu ya khudu. Apa maknanya? Di dalam. Dalam. Emang cocok ya khudu artinya di dalam? Khudu. Dia di dalam es dong. Jadi apa ya? Jadi es. Jadi Jadi es. es. Apa nih? Ibu-ibu yang lain apa makna ya khudu? Udah hudu. Mengambil ya. Mengambil. Oh, yang mengambil. Hudu ya. Potongan yang ketiga apa, Bu Sur? Saljah. Ya, apa artinya? Salju. Salju. Tadi kan Salju lemari tadi es. udah dibahas ya. Kulkas. Ya, kulkas ya. Potongan yang keempat. Minasalaja. Apa? Dari- Itu dari min dan kul- ada asalaja. Apa maknanya? Min dari. Asalaja. Min dari Asalaja? kulkas. Itu Ya. lemari es. Ya, coba dari awal apa jadi maknanya? Oh, mengambil. Ya, mengambil es dari kulkas. Iya, Aduh, betul. astagfirullahaladzim. Udah? Nyambung ibu. Iya. Oke, baik. Silakan Wah. dibaca sekarang. Huwa iya khudu disambung semua. Ya, betul. Huwa ya khudu salja minas jati jadinya kalau Iya. misalnya Baik. Karena Apa ada pertimbangannya urut salajati bukan yang lain? ada ini huruf jar. Iya, bagus. Apa pertimbangannya asalja bukan yang lain? Maf'ul bi a. Iya, Ya, karena dia bagus. Hmm. Oke, Ya Allah. baik. Terima kasih, Pak Guru. Alhamdulillah. Kayaknya belajar. Sudah tuntas semua. Jadi Bu begitu Sur, ya, Bu belajarnya Sur ya, cocok cara pagi. kita ya. Baik, Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan dari pelajaran yang kita bahas hari ini? Tadi Kayaknya saya lebih mau tanya manfaat tadi. pagi ya. Lebih segar kayak Bu Suryana. Alhamdulillah, lebih lancar Lebih ya. mantep. Iya. Lebih Otaknya Makanya lancar. jadi masih seger pagi. Iya, Belum Pak Guru, saya mau terkontaminasi. tanyain tadi tuh yang antara itu sebenarnya dia nggak punya makna ya, cuman Iya. sama Pil. Iya dia. Makasih. Iya. Betul. Iya, makanya kan Iya, Dia nggak punya makna. karakter ya. Itu, Karakter Karakter ya. kata yang berjenis harf itu, karakter kata berjenis harf itu tidak memiliki arti mandiri. Tuh, karakter termasuk an ini. Namun dia punya fungsi. Dia punya fungsi. Di antaranya yang tadi, yang Ibu Suryana sudah sebut. Ya, harus ada A-nya di atas. Ya, fungsinya apa? Untuk memisahkan antara dua fiil. Gitu. Menjembatani. Ya, menjembatani. Bisa begitu. Tani dua fiil. Yang begitu-begitu kan harus perlu diperhatiin. Betul. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya ibu-ibu sekalian. Amin ya. Kita bahas. Ya,
ini menjadi pengangkat derajat kita di sisi Allah Amin. Subhanahu Amin. wa Allah. Ta'ala. Amin. Baik, untuk itu mari kita syukuri apa yang sudah kita kaji pada kesempatan kali ini dengan sukses dan gembira. Alhamdulillah. Ya. Semangat terus ya Ibu-ibu, Bu Ros, Ya, Insya Allah. Bu Suryana, Bu Terima kasih, Pak Nuri. Guru. Allah. ya, makasih Bisa Pak Guru. itu bahagia. Gitu ya. Bisa itu bahagia dan gembira. Jadi Gembira, kita betul. ini lebih apa namanya? Kebahagiaan kita lebih bermakna daripada kita bahagia karena apa? Karena ya kita merasa bahwa kita sudah melakukan perbuatan baik. Itu juga punya gembira memang. Tapi kalau belajar itu bisa bahagia dan gembira. Jadi bisa yang mengantarkan kita untuk gembira. Terima Boleh kasih, nggak mari saya kita ngomong? syukuri dengan hamdalah. Unek-unek Pak Guru. Pak Ya, Guru, unek-unek saya. Mau curhat. Sebenarnya, Terima kasih terima Pak kasih Pak Guru. Guru. baik, sama-sama. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga ya, ibu-ibu sekalian. Ya, terima kasih Pak Guru. Yo, saya pamit ya. Ya.